Halo Sobat Nadim, kali ini aku mau ngajakin kalian buat packing perlengkapan apa aja yang akan dibawa saat umroh nanti. Ini khusus buat laki-laki ya, kalau perempuan kalau bisa ngikutin oke, tapi buat pasangan ya, karena beda. Untuk laki-laki itu simple. Yang pertama, ini aku bawa pakaian, beberapa set pakaian yang nantinya aku pakai selama di sana. Kali ini untuk pakaian nanti disesuaikan aja sama kebutuhan Sobat Nadim selama umroh ya waktunya. Ini aku bawa sarung tuh buat jaga-jaga. Selain kita kadang laki-laki kan bawa celana, jadi sarung tuh buat pengganti sesekali kalau misalkan pengen pakai sarung. Kalau di saat ini aku bawa kurang lebih 5-7 set pakaian ganti. Kemudian aku bawa ini, kursi lipat dari Nadim. Kursi lipat ini, kenapa aku bawa kursi lipat ini? Karena kalau di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, utamanya di Masjid Nabawi itu pasti akan ada kajian. Nah, kajian itu durasinya kurang lebih 1 jam. Dan pakai ini, kursi lipat ini buat lebih nyaman mengikuti kajian selama berada di sana. Ini simpel banget ya Sobat Nadim. Tinggal dibuka, kalau nggak pengen dipakai tinggal dilipat aja. Terutama kalau untuk itikaf recommended banget. Kalau nggak dipakai, ngantuk, pengen tidur, ini bisa jadi bantal ya sebenarnya. Empuk kan. Terus lanjut yang ada di sisi sini ya Sobat Nadim. Sisi satu lagi aku bawa kain ihram. Kain ihram ini aku seringnya bawa 1 set. Kenapa 1 set? Karena dipakainya untuk umroh kan sebentar. Jadi aku cukup bawa 1 set aja. Tapi kalau misalkan bawa lebih, nggak ada masalah. Kalau misalkan takut kalau yang satunya itu kotor dan nggak sempat untuk nyuci. Cuman catatannya adalah si ihram ini jangan sekali-kali Sobat Nadim taruh di koper bagasi bila nanti Sobat Nadim umroh pertama kalinya ke Mekah. Perjalanannya ya dari Indonesia langsung ke Mekah. Kalau misalkan ke Madinah nggak apa-apa, taruh aja di sini karena mikotnya berbeda. Kalau dari Indonesia perjalanan langsung ke Mekah dulu untuk umroh, maka mikotnya berada di atas pesawat. Nanti kalau masuk di koper bagasi repot nanti untuk ambil gitu. Dan pastinya akan kena dam ya, karena memasuki wilayah Mekah tanpa menggunakan ihram. Nah lanjut, kalau yang di sini ini penting juga aku bawa. Kalau yang ini aku bawa selalu buat apa? Buat ngisi air zam-zam. Jadi ini tak bawa ke dalam kamar hotel. Kalau di kamar hotel biasanya nggak dapat air minum. Atau kalaupun toh ada, ya kalau aku pribadi sih pengennya selalu tiap hari minum air zam-zam ya. Jadi aku bawa pouch 5 liter. Nah lanjut, di sini juga aku bawa perlengkapan sambungannya dengan yang ihram, yaitu ada sabuk, ada payung. Kenapa payung aku taruh di koper bagasi? Karena kalau dibawa ke koper kabin nanti bisa kena X-ray di bandara dan pastinya nggak akan, harus dikeluarkan, nggak boleh dibawa. Kemudian di sini selain itu ada sabuk, ada huda suspek. Nanti buat ketika masuk ke Masjid Nabawi maupun ke Masjidil Haram, aku tinggal buka huda ini terus naruh sandal di dalam. Jadi direnteng-renteng aman. Terus ini aku bawa topi buat jaga-jaga kalau misalkan panas. Ada ketika city tour, kadang kita ke Padang Arafah ya untuk melihat nanti. Nah, kadang di Padang Arafah itu cukup panas ya. Jadi aku kadang pakai topi. Terus ada peci, aku bawa peci, beberapa peci. Kemudian yang di sini selain udah suspek dari Nadim, aku bawa ini dzikir tawaf buat bantu aku ketika nanti menghitung putaran tawaf. Terus ada dzikir pagi dan petang. Ini aku baca saat nanti mau menjelang maghrib sama setelah subuh menunggu syuruk. Terus ini ada doa dzikir umroh yang pakai buat selama perjalanan sampai selesai umroh.
Nah, tidak lupa aku bawa panduan praktis ibadah umroh dari Nadim. Ini berisi tentang manasik, jadi selama perjalanan yang cukup panjang, dari mulai di pesawat maupun perjalanan dari Bandara Jeddah menuju ke Mekah atau Madinah, kita bisa mengulang manasik umroh yang akan kita lakukan nanti. Gitu. Jadi jangan lupa untuk dibawa ya Sobat Nadim. Karena ilmu tuh penting Sobat Nadim, jangan ditinggalkan. Jadi buku-buku ini buat bantu Sobat Nadim dalam pelaksanaan ibadah umroh nanti. Perlengkapan catnya lagi, ini aku isi berupa ada masker, perlengkapan mandi, kemudian aku tidak lupa bawa Nadim healthy drink buat jaga kesehatan selama di sana, jaga stamina sih lebih tepatnya. Kan umroh tuh pasti capek karena fisik ya, jadi aku butuh ini minuman healthy drink. Ini ada jahenya, jadi enak buat tenggorokan biar kita nggak mudah sakit. Tidak lupa aku bawa ini Sobat Nadim, ini adalah lip balm biar kulit kita tidak terasa kering. Setelah itu aku bawa sabun, kemudian bawa shampoo, terus ada pelembab hand body, terus ini ada face wash, dan ini ada spray ini kalau misalnya rasa panas kita bisa pakai spray ini biar ini. Oke, lanjut. Aku bawa bantal tiup yang bisa dilipat, kalau misalkan mau dipakai tinggal ditiup, terus bisa dipakai buat kita bantalan ya. Ketika nanti kalau misalkan umroh itikaf tuh cocok banget, atau ketika di dalam hotel. Terus, nah ini tuh penting banget, colokan kaki 3 ya. Kalau ini udah aku modif sendiri, jadi dia udah aku tambahin kabel, jadi colokan kaki 3. Ada juga yang langsung colokan kaki 3 yang udah belum. Biar kenapa bawa ini sangat penting, karena di Arab Saudi itu colokannya rata-rata kaki 3, tidak ada colokan kaki 2. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini timbangan digital ya Sobat Nadim. Ini sering aku bawa, kenapa? Karena sepulang dari umroh biasanya koper kita kan membengkak nih Sobat Nadim, lupa, kalap ya, entah isinya itu belanjaan atau oleh-oleh. Nah, akhirnya di bagasinya lebih, karena kan tiap maskapai itu memiliki batasan maksimal untuk bagasi. Jadi ini buat bantu nimbang. Ketika nanti pas di bandara nggak perlu harus bongkar-bongkar ngebagi di mana. Ini aku selalu bawa. Nah Sobat Nadim, tadi kan udah perlengkapannya aku bawa di koper bagasi. Sekarang perlengkapannya akan aku bawa di kabin tuh apa? Biasanya aku bawa tas punggung. Nah tas punggung kali ini aku bawa sardin bag dari Nadim, sardin bag. Biasanya aku bawanya Safa, atau kadang aku bawa Marwa, aku bawa si Medina, atau kadang aku bawa si Wafa. Tapi packing kali ini aku bawa Sardin. Sardin ini adalah tas dari Nadim yang 3-in-1, jadi bisa dipakai. Kalau misalkan tidak pengen dijadikan backpack, nanti bisa dibuat menjadi sling bag atau waist bag, jadi kecil. Nah ini berhubung aku lagi posisi packing, jadi aku buat backpack ya Sobat Nadim. Nah di sini kompartemennya pun yang bagian depan aku isi dengan obat-obatan pribadi seperti vitamin atau obat-obat penurun panas, atau yang obat diare ya biasanya kita bawa. Kenapa perlu bawa dari obat-obatan dari sini? Kalau misalkan beli di luar atau beli di Arab Saudi bisa nggak? Bisa. Cuman dosisnya itu berbeda ya Sobat Nadim. Kalau dosis di Indonesia mungkin untuk paracetamol khususnya dikasih 500 mg. Tapi kalau di Arab Saudi itu minimalnya 600 mg. Nah lanjut, yang di kompartemen sini aku bawa mushaf travel dari Nadim. Jadi untuk melanjutkan bacaan-bacaan atau tilawah yang sebelumnya belum selesai ya, belum khatam, nanti bisa dilanjutkan di sana. Selain itu, ini ada tempat paspor, bawa paspor.
Terus kalau misalkan nanti dapat kartu boarding pass dari maskapai, tinggal aku masukin di sini buat memudahkan nanti pada saat check in. Selain itu aku bawa power bank. Terus ada yang namanya earphone. Itu kalau dibutuhin. Kadang di sana kan rame ya. Kalau misalkan lagi telepon nggak kedengeran, ada yang penting, maka aku pakai earphone. Terus di sisi kanannya, ini aku bawa sajadah juga. Sajadah gulung dari Nadiem juga, simple. Tinggal dimasukkan di sini, atau kalau nggak mau dimasukkan ke kompartemen sini, kita bisa cantolin. Kemudian aku bawa botol minum. Ini buat apa botol minum ini? Bukannya di sana dapat minum? Iya dapat, cuman ini tak isi biasanya zam-zam. Jadi biar lebih enak dan biar lebih mudah ketika kalau pas lagi city tour tinggal buka botol minum ini, karena isinya zam-zam ya. Biasanya kalau dibagi oleh travel pada saat city tour itu air mineral biasa. Nah lanjut ya, ini bagian dalamnya. Kalau bagian dalam ini ada kompartemen buat naruh laptop atau tablet ya Sobat Nadiem. Kali ini aku bawa tablet buat di sana, buat ngecek-ngecek aktivitas gitu. Itu ada pekerjaan yang mungkin Sobat-Sobat Nadiem perlu dikerjakan selama di sana. Terus aku bawa jaket. Nah jaket ini kalau pas lagi gerah aku lepas, tapi kalau misalkan pas lagi dingin, terutama mungkin berada di dalam pesawat, aku bisa pakai. Tapi perlu diingat, kalau misalkan kita sudah niat ihram atau posisi mikot berada di pesawat, ini jangan lupa dilepas ya. Tuh, harus benar-benar pakai ihram. Nah saya itu aku bawa bantal. Ini bantal leher, tapi yang angin ya Sobat Nadiem, jadi tinggal dipompa aja, lebih simpel. Karena kalau udah mengembang tinggal pasang di leher. Terus tidak lupa aku bawa peci. Sudah. Nah kayaknya kelupaan satu Sobat Nadiem. Ini di posisi kompartemen sini aku bawa kacamata hitam. Nah kacamata hitam ini fungsinya buat apa? Buat melindungi mata. Ini bukan buat gaya-gayaan ya Sobat Nadiem. Ini aku pakai buat melindungi mata aku dari paparan sinar matahari. Kan sinar matahari itu langsung tuh kena ke misalkan ke pelataran Ka'bah pun kan dia ada marmer, kadang warna putihnya itu sangat mencolok di mata kan. Jadi untuk menjaga kesehatan mata kita pakai kacamata hitam. Yang penting ini sesuai dengan fungsinya Sobat Nadiem, bukan aku buat gaya-gayaan. Terus satu lagi aku nyimpan di kompartemen sini adalah si charger handphone. Oke sip, udah semuanya untuk perlengkapan cowok ya. Untuk perlengkapan cowok yang aku bawa sebanyak ini. Semoga ini bermanfaat. Ingat umroh, ingat Nadiem Indonesia. Nadiem, your playing mate.